Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah mabad. Talabat talibat MQ kelas 9 yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kita sambung pelajaran kita sampai di pelajaran ke-10 dengan pembahasan bab tentang orang yang mengingkari takdir. Tujuan dari pembelajaran kita di bab ini yang pertama, murid dapat menerangkan hukum beriman terhadap takdir. Lalu yang kedua, murid dapat menjelaskan tingkatan takdir. Lalu yang ketiga, murid dapat menunjukkan ancaman bagi orang yang mengingkari takdir. Muqaddimah. Iman kepada takdir merupakan salah satu rukun iman dari 6 rukun iman. Maka mengingkari takdir merupakan kekafiran yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tolong kasih garis bawah ya, karena dia rukun iman ya, wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi ya kan? Nah, maka tidak boleh mengingkarinya ya, maka wajib untuk berhati-hati dari sikap ingkar kepada takdir ya, kita baca dalilnya. Qala Ibnu Umar berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, walladzi nafsi Ibnu Umar biyadihi, dan demi yang jiwanya Ibnu Umar berada di tangannya, walladzi nafsi Ibnu Umar biyadihi, lau kana li ahadihim mithla Uhudin dhahaban, seandainya di tangan salah seorang mereka ini siapa? Mereka ini diriwayatkan adalah orang-orang yang mengingkari takdir ya. Lalu dilaporkan kepada Ibnu Umar ya kan. Nah, seandainya ya, mereka memiliki sebesar gunung Uhud emas, tsumma anfaqahu fi sabilillah, kemudian mereka infakkan di jalan Allah, ma qabilahullahu minhu hatta yu'mina bil qadar, Allah tidak akan menerima infak mereka tersebut ya, sampai mereka mau iman terhadap takdir ya. Apa itu qadar ya? Kita baca di sini ya. Apa yang ditentukan oleh Allah dari semua keputusan ya, yang baik maupun yang buruk ya. Dan Uhud tadi di atas, gunung yang terletak di sebelah selatan kota Madinah. Jadi Ibnu Umar mengatakan seandainya orang yang mengingkari takdir ini berinfak emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan diterima begitu. Ya, ini menunjukkan apa? Keluarnya dari agama ya. Karena orang yang tidak Islam mau amal apapun kan tidak diterima. Mafhum? Ini sangat berbahaya ya, mengingkari takdir ini. Nah, kemudian tsumma istadalla biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Umar berdalil ya akan pernyataan beliau ini dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurang buka. Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Rawahu Muslim. Ya, hadis yang panjang ya kan. Ini penggalan dari hadis Jibril. Iman itu ya 6, mengimani Allah, mengimani malaikat, kitabnya, rasul, hari akhir, dan takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Paham ya? Ini perkataan Abdullah bin Umar. Kemudian wa Ubadah bin Samit, dari sahabat Ubadah bin Samit, annahu qala libnihi, bahwa beliau mengatakan kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, ini kurang buka ya, innaka lan tajida ta'mal imani, sungguhnya engkau tidak akan bisa merasakan lezatnya keimanan, hatta ta'lama, sampai engkau mengetahui, annama asabaka lam yakun liyukhti'aka, bahwa apa yang menimpamu maka tidak akan terluput darimu, tidak akan meleset. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka, dan apa yang meleset darimu tidak akan mengenaimu ya. Jadi takdir, apa yang telah ditetapkan engkau ya, dapati, maka itu akan engkau dapati, dan apa yang tidak akan
apa yang akan meleset darimu ya tidak akan engkau dapati. Ya gampangnya begini, orang ditakdirkan sehari, ya, hari Jumat misalkan kemarin rezekinya 100.000, ya sudah, takdirnya yaitu dia akan mendapati 100.000 itu, tidak akan luput dari 100.000 itu, ya. Nah, atau lebih mudahnya lagi saya kasih contoh dengan kecelakaan lah, begitu aja ya, yang lebih mudah. Ada orang ditakdirkan selamat dari kecelakaan, ya. Padahal di mobil itu misalkan isinya 10 orang, ya. Yang selamat cuman 1, yang 9 meninggal, ya. Jadi yang takdir, ya, ma asobaka, kematian mengenai 9 orang itu, maka meleset dari 1 orang itu, ya kan. Dan tidak mengenai 1 orang itu, ya, maka ya tidak akan mungkin mengenainya. Kalau sudah dia ditetapkan tidak mati ya sudah, ya. Nah, itu takdirnya. Nah, kok bisa padahal yang lain meninggal dia sendiri hidup? Ya itu dia. Ini paham di antara contoh memudahkan, untuk memudahkan pemahaman. Nah, kemudian Ubadah bin Samit mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam, sungguhnya pertama kali yang Allah ciptakan adalah pena. Faqala lahu uktub, maka kemudian Allah mengatakan kepada pena itu, tulislah. Maka faqala, penanya bertanya, Rabbi wa ma aktub, ya Tuhan, ya Allah, apa yang kutulis? Qala uktub maqadira kulli syai'in hatta taqumas sa'atu, tulislah takdir segala sesuatu sampai tegaknya hari kiamat. Kurang tutup dulu. Lalu Abdullah bin Samit mengatakan, ya, Ubadah bin Samit mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kurung buka, man mata ala ghairi hadza falaisa minni, siapa yang mati tidak di atas keyakinan ini, maka bukanlah dariku. Ya, keyakinan apa? Meyakini takdir yang baik maupun yang buruk, ya. Maka ancamannya tidak, ya, dari Nabi, maksudnya laisa minni, artinya Rasul berlepas diri darinya, karena apabila seorang mengingkari ilmu Allah maka dia kafir, ya. Nah, kita baca untuk memperjelas lagi pokok-pokok pembelajaran kita. Yang pertama, mengingkari takdir adalah kafir. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menerangkan bahwa orang yang mengingkari takdir tidak diterima semua amalannya. Ini kasih garis bawah ya. Meskipun dia berinfak emas sebesar gunung Uhud di jalan Allah. Kenapa? Karena Allah tidak menerima amalan kecuali dari orang yang beriman. Berarti orang yang tidak mengimani takdir ya sama dengan dia tidak beriman. Nah, paham ya? Dan Ibnu Umar berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Rukun iman itu 6, ya. Kalau mengingkari 1 dari 6 ini ya keluar dari Islam dia. Nah, dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa beriman terhadap takdir yang baik maupun yang jelek merupakan salah satu rukun dari rukun iman. Sehingga siapa yang mengingkarinya maka dia kafir. Paham ya? Kasih garis bawah nih, penting sekali ya. Kemudian pembahasan yang kedua, tingkatan takdir. Wajib bagi setiap hamba untuk mengimani 4 tingkatan takdir sebagai berikut. Ya, ilmu. Yang pertama, ilmu. Mengimani bahwa Allah mengetahui apa yang telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Semuanya Allah tahu. Mengetahui semua keadaan para hamba, rezekinya, ajal mereka, dan yang lainnya dari keadaan mereka. Allah Maha tahu segalanya. Lalu yang kedua, kitabah. Mengimani bahwa Allah telah menulis, ya, penulisan Allah terhadap segala sesuatu dari apa yang telah ditentukan dan diputuskan di Lauhil Mahfuz. Ya, semua telah Allah tulis di Lauhil Mahfuz. Ketiga, masyiah. Mengimani tentang kehendaknya yang pasti terjadi.
Apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki pasti tidak terjadi. Lalu yang keempat, al-khalqu, mengimani penciptaan Allah atas segala sesuatu yang ada. Tidak ada pencipta selainnya, tidak ada Rabb selainnya. Allah mengetahui segala sesuatu sebelum adanya, dan penulisan ada di sisinya, serta menghendaki semua yang ada, lalu menciptakan apa yang ingin dia ciptakan. Ini kesimpulannya, ya. Jadi untuk mempermudah pemahaman, saya kasih gambaran dari kesimpulan ini, ya, dari 4 tingkatan takdir ini. Contoh misalkan, ya, corona sekarang ini, ya, yang melanda seluruh dunia ini, ya. Yang pertama, ilmu. Jadi Allah sudah mengetahui dari semenjak dulu, sebelum diciptakannya langit dan bumi. Di atas tadi kan ditulis, ya, apa yang pertama kali diciptakan, pena, ya. Nah, dalam riwayat yang lain 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Jadi 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah tahu kalau tahun ini, ya, 2020-2021 ini terjadi wabah corona. Paham? Ya, Allah ilmu dulu, Allah tahu. Ya, lalu yang kedua, kita sudah semuanya itu kejadiannya, bahkan angka kematiannya ada berapa di Indonesia, yang sakit berapa, Allah sudah tuliskan semuanya. Paham? Lalu yang ketiga, masyiah, ya. Semua ini terjadi, corona ini, ya, sudah Allah ketahui, Allah tulis, terjadi karena kehendak Allah. Ya. Lalu yang keempat, ya, semua yang terjadi sekarang ini benar-benar Allah ciptakan. Ya, saya kasih contoh satu lagi biar lebih mudah untuk memahaminya, terkait dengan yang lebih, lingkupnya lebih kecil, individu kita aja. Ya, saya misalkan yang ngomong, kita mau makan, itu aja, makan bakso hari Jumat jam 5 sore. Ya, hari Jumat tanggal berapa kemarin, 19 Februari jam 5 sore. Ya. Yang pertama, Allah mengilmuinya 50.000 tahun sebelum hari Jumat tanggal 19 Februari tanggal 19 Februari jam 5 sore. Jadi saya kasih contoh pakai nama biar lebih mudah. Orang yang bernama Ahmad. Ahmad makan bakso. Itu Allah sudah tahu 50.000 tahun sebelumnya. Paham? Terus kita Allah sudah tulis Ahmad tanggal 19 Februari jam 5 sore persis makan bakso di Solo Baru, misalkan. Ya. Lalu yang ketiga, masyiah. Ahmad bisa datang ke Solo Baru, bisa makan bakso, ya. Itu terjadi karena Allah kehendaki, masyiah. Paham? Nah, yang terakhir, yang keempat, Ahmad nyendok bakso, memasukkan mulutnya ke baksonya, ya, akhirnya dia menikmati baksonya. Itu terjadi karena Allah ciptakan perbuatan Ahmad makan bakso itu. Paham? Nah, inilah tingkatan takdir. Dipahami? Jadi fasenya seperti itu. Nah, jelas, ya. Kemudian pokok pembelajaran ketiga, ya, tidak akan mendapatkan manisnya iman orang yang tidak beriman terhadap takdir. Diriwayatkan dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata pada anaknya, sungguhnya engkau tidak akan merasakan manisnya iman, tenangan jiwa dan kelapangan dada, sampai engkau mengimani bahwa apa yang ditetapkan menimpamu maka tidak akan meleset darimu, dan apa yang ditetapkan tidak mengenaimu maka tidak akan menimpamu. Artinya, apa yang telah ditakdirkan bagimu dari kebaikan atau kejelekan tidak akan pindah pada orang lain, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan menimpa dirimu. Ya. Nah, jadi semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Ya. Tetapi kalau sudah ditentukan, udahlah, nggak usah beramal, ya enggak. Ya, saya kasih contoh begini. Antum tahu sepak bola? Sepak bola itu berapa menit? 90 menit, ya kan? Nah, ini cuman misal, ya. Kalau semuanya udah ditakdirkan, nggak usah main aja lah. Nanti kan pasti tahu tuh yang menang. Ya, saya kasih contoh misalkan Indonesia lawan Malaysia misalkan. Ya udahlah, udah tahu pasti Indonesia kalah, nggak usah main aja lah. Apa begitu? Ya enggak. Untuk tahu takdirnya Indonesia menang atau kalah, main dulu 90 menit. Ya enggak? Ya setelah ternyata Indonesia menang, berarti takdirnya Indonesia menang. Ya enggak?
Nah, ini contoh aja mudah, paham? Nah, maka tidak boleh orang itu apa, tidak beramal. Ya yang tadi kan Indonesia kok bisa menang tuh ya dia mainnya serius, ya kan? Ya, dia berusaha menjalani takdir dengan sebaik mungkin. Akhirnya dia menang kan begitu, paham ya? Jadi tidak boleh, tidak benar kalau ada orang ngomong orang itu seperti wayang. Ya, pokoknya menang wayang kok melaku dewi, ndak. Ya kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kehendak kita bisa menjalankannya. Ya. Dan semua dan takdirnya itu di mana garisnya. Semua kehendak kita, semua apa yang kita jalani itu tidak akan lepas dari takdirnya. Lah kapan kita tahu takdirnya? Setelah terjadinya perbuatan seperti sepak bola tadi itu, paham ya? Kemudian yang keempat, semua takdir telah ditulis. Sungguhnya yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah pena, ya, sebelum diciptakannya langit dan bumi. Ya. Kemudian Allah memerintahkan pena untuk menulis semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ini merupakan dalil yang menunjukkan kesempurnaan peliputan ilmu Allah terhadap semua yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan akan terjadi di dunia dan akhirat. Allah mengatakan, "Lita'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma." Agar kalian mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan Allah, ya sungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Akhir dari surat At-Tolak. Nah, ya, semua telah ditulis, ya, dan Allah tahu akan segalanya itu. Yang terakhir, ancaman keras terhadap orang yang mengingkari takdir. Rasul telah menerangkan dalam hadis yang telah lewat, ancamannya sangat keras bagi orang yang mengingkari takdir. Mereka diancam dengan 3 perkara. Yang pertama, tidak diterima semua amalannya, seperti hadis di atas, ya, hadis Ibnu Umar tadi. Seandainya berinfak sebesar gunung Uhud emas, ya kan, tidak akan diterima. Kemudian Rasul berlepas diri darinya. Di akhir tadi kan Rasul mengatakan, ya, dalam hadisnya Ubadah bin Samit, falaisa minni tadi, ya, bukan dari golongan Rasul, orang yang tidak mengingkari iman. Lalu, ya, karena dia tidak diterima amalannya, tidak dari golongan Rasul, ya otomatis berhak dimasukkan neraka, waliyadzubillah. Ya, maka wajib bagi kita untuk mengimani takdir yang baik maupun yang buruk. Dipahami ya? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tugasnya dihafalkan ini, ya, dan evaluasinya dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.